takon di bidang tuh. Nah, kok bisa sengap nih? Sengap SENGAP G ini lang. Oh, Makanya namanya jadinya corona, kopi jero sengap. Jero sengap. Kopi ruko nasi. Alamatnya di Jalan Sekatunjung 6 nomor 12. Gatsu Timur. Gatsu Timur. Bagi teman-teman yang mau Caranya ke warung gampang. Ini cara apa? Di Gatsu Timur tidak usah bawa uang. Saya jalan Gatsu Timur, temu BCA, masukkan mesin ATM, cairkan kartu ATM-nya, ambil uangnya baru ke warung. Jika saldo kosong, balik. Mulai. Karena kami tidak melayani bon. Oke. Kecuali bonkah Anda datang ke sini. Gitu. Baik teman-teman yang mau datang ke warung Corona Jero Sengap bisa datang ke Jalan Sekar Tunjung 6 nomor 12. Suasananya asik sini, apalagi saat malam. Memang di sini adalah warung tongkrongan untuk ngurteup. Tagline tiang jelas juga. Gratis melinggih, ngwedang naur. Gratis melinggih, ngwedang naur. Dan kata kunci di warung Corona adalah bangkrut adalah sebuah pilihan, tapi sukses merupakan sebuah kewajiban. Keren kan? Tapi tetap bangkrut. Tapi kan mare. Tapi saya yakin tidak akan bangkrut. Warung ini akan ajak sampai cucu saya. Oh, itu tekadnya. Iya, karena memang tanah milik saya. Karena ajak sampai ke sini matu orang mah. Bodi bahkan. Sertifikat sudah. Panak ne banget, tanah duang tebih agak disertifikatkan. Bodi bahkan ada ibah no ben ibahkan nah ben gitu diibahkan. Uang engket sih matu bieu terus. Matu saya penyayang dan mertua saya yang cowok sangat akur dengan bapak saya. Oke. Sila sama-sama di rong dulu, Bo. Melinggih. Akur ya dua. Adi tahu anjir akur nih. Ya buktinya saya protes nelpon, sing teh berarti kan ada masalah di itu. Ada masalah karena pesan Pak Imani ketemu aja warangnya. Ada masalah nelpon, sing ada nelpon berarti kan sing ada masalah. Aman ada urusan. Aman penting ada tangan sertifikat aman. Sertifikat nilaian ada. Dan saya sombongnya di sini. Agak sombong. Saya pernah ke bank dan koperasi membawa tetani. Tahu bang? Kenapa nggak bawa tetani? Karena BPKB saya 2 dimakan tetani semua. Jok yang tetani konyo nih ngamah ini bungut nih sih BPKB kan di sini. Ini catat dong nyari ini. Ini catat gitu. Geleng-geleng kepala pegawai banyak koperasi. Iya Pak Mulo Budo, sing tiang Budo. Niki tetani ini gila kakek. Lekles sertifikat lapor BPKB ama. Maka ada jero bemanian ke ngejang benda-benda berharga seperti sertifikat lebih baik jangan di bank gitu. Tongos terjamin, tongos dimasi, gimana kan gitu. Makanya tiang kemarin koperasi kan sudah kalau mau ke sini bawa jaminan biar langsung cair, cepat bawa ke sini. Tiang bawa stok kan langsung cair di sana. Sing masih manpes tuh, langsung cair ke itu. Sing masih manpes. Ya makanya zaman corona ini kita putar otak, saya buat warung sambil mengedukasi masyarakat tentang bahaya corona. Harus diedukasi. Itu yang paling penting, mengedukasi artinya bukan mengajak orang, ayo jangan pakai masker, salah. Karena aturan pemerintah pakai masker. Aturan pemerintah sudah. Ayo berkumpul, salah. Yang paling penting adalah corona tidak berbahaya, COVID-19 tidak berbahaya. Yang berbahaya adalah penyebarannya. Cepat dong. Contoh nih, aku batuk. Ketika batuk nih, karena yang sing rago kene, timpale kal kene. Siku bungut deh. Makanya rago nih batuk harus kene. Ketika batuk dia dengan buang baju gini. Karena virus itu tidak bisa berterbangan begitu. Tapi kalau menurut Jero ini corona ini atom apa nano? Nano mungkin. Nano pun maskernya harus beda Jero karena lebih kecil dari atom. Ini lukis dia ini. Lukisnya? Nano lukis nih. Ini jajan lukis. Menurut yang kayaknya memang nano dia. Kan memang lebih kecil dari atom itu sendiri. Lebih kecil, betul. Karena kalau dia atom bisa terdeteksi, bentuknya jelas dan bisa disembuhkan. Kenapa? Dan yang jelaskan sama Jung. Kenapa virus ini tidak bisa dihilangkan? Kenapa? Karena yang mencari virus ini induknya, vaksin namanya. Vaksin. Bukan Pak
Pak Corona, vaksin. Dan orang tua di Bali yang menemukan ini namanya pandemi. Benar kan pan Corona. Pandemi nih makanya. Pandemi, bingung ya nih. Cuma ada endemi, nak pandemi kan. Demi sih ada, sedangkan ada di COVID. Benar pan COVID. Atau Pak COVID bukan vaksin. Bukan vaksin Pak COVID ya. Harusnya. Mungkin itu kita makan dulu sambil santai. Benar. Nah terus sekarang di masa pandemi ini ngigel nyak lancar tuh. Sementara yang mulai bulan Maret melatih yoga. Dulu tenang begini. Kedua cara. Oh tenang loh tuh jadi. Yoga, meditasi terus berdoa dan acara masuk. Acara sebenarnya mulai masuk bulan September. Seharusnya tahun ini full tuh. Seharusnya bukan full, lumayan. Ya, kemarin mulai bulan Maret hampir 20 acara di bulan Maret. Di Maret toh 20 acara hampir bulan Maret. Mei hampir 20 acara juga. Yang cek kemarin di Lekontong Mas itu sekitar 50 acara sampai bulan Agustus. 50 acara di bulan Agustus. Sampai Maret sampai Agustus. Ya. Itu batal. Cancel semua. Kemudian ada juga acara yang sudah dipesan dari dulu sampai bulan dari awal dia pesan sampai bulan Oktober kemarin, Oktober bener. Oktober kemarin batal juga. Karena masih tiang acara mulai masuk, untungnya ada Yamaha. Oh Yamaha. Ya, Yamaha mensupport tiang setiap hari Minggu Lekontong Mas dikasih jadwal untuk pentas streaming. Tuh. Terima kasih sekali. Adalah untuk menyambung hidup kita. Yang kedua, acara sudah mulai masuk bulan September, saya kena sakit. Kemudian bulan Juli acara sudah mulai masuk, bulan Juli acara masuk, begitu saya keluar, saya sudah nyatakan sembuh, diberikan surat keterangan sehat oleh dokter. Acara dibatalkan karena ada seruan untuk tidak berkeramaian lagi karena sudah mulai new normal. Akhirnya mulai muncul klaster baru, ditutup lagi semua. Karena kita kan klasternya klaster yatnya kemarin dibilang, klaster upacara. Ya kan? Sedangkan kita bermainnya di tingkat upacara. Sama saja. Makanya jadi tidak ngikut apa-apa. Betul. Semua acara sudah pindah. Belum. Di Suwung. Aduh apa? Akhirnya acara-acara yang masuk itu sudah mulai ke Karangasem, Bumbungan. Nah terus sekarang Jero, banyak hal sebenarnya yang ingin Jero ini paling sering dibaca loh. Ya, saya paling perasaan Jero. Sebenarnya saya berkali-kali ngomong sampai ketemu YouTuber langsung loh. Ada YouTuber yang kayak re-upload kok YouTuber sih. YouTuber yang mengambil dibajak, bukan hanya dibajak oleh Jero. Re-uploader itu bukan YouTuber Jero. Tapi saya ketemu dengan YouTuber. Kok bisa? Nah itu kan nggak ngerti kan? Re-uploader itu beda orangnya. Tapi ini ternyata orang YouTuber yang mengemas beberapa acara dimasukkan. Saya kira di sini dia nyebar kamera, dimasukkan ke sini. Iya. Saya ketemu langsung. Makanya saya ngomong ketika itu, kan saya sudah ngomong orang yang Anda sebar-sebar itu merekam saya. Jadi tiangnya nih, Gong jadi maklar, maklar YouTuber nih, Gong jadi maklar. Saya ngerekam di Puro ini Ngigel, saya kasih Gong bayar saya berapa 1 juta. Itu untuk merekam. Ya. Sindikat. Makanya saya bilang kemarin, tolonglah. Saya berkali-kali ngomong kalau Anda mau rekam, tolong konfirmasi ke saya. Kita sama-sama enak. Maksudnya begini. Bang masih ngide raga sih. Bukan hanya Bang Ide. Karena saya takutkan ketika saya ngomong cerebusan, ada salah bedek. Edit ya Gong ya? Ya. Kan bisa kan? Oh gitu. Nah, ini tidak diedit. Yang salah siapa? Saya. Cising bungut, cising tadi rem ngomong awak. Betul. Dan satu hal, ada pembicaraan yang bersifat eksklusif. Contoh nih Jung, yang namanya sebuah roasting. Uling mengkelo lengar. Kita di sini happy karena bagian dari entertain. Ya, tapi betul. Orang yang di luar nonton pelecehan saya. Oh itu Pak. Pelecehan orang luar. Pertunjukan, pertunjukan disebut roasting.
Kalau di luar pertunjukan Itu disebut namanya pelecehan. Sudah ke fisik ini, sudah ke fisik Fisik, gitu bahasa fisik, orang ya. intelek kan sudah ke fisik. Karena orang intelek belum tentu paham dengan nilai seni budaya. Satu contoh, ah, Gung. Yang kena ci sebenarnya. Dalam dunia pertunjukan, ya. bahasa orang apa? Kleng sengap kasar aja. Padahal mangku ngomong ya nak Gung kan bisa bagi orang. Ya betul. Sehingga orang tidak akan bisa mengemas, sehingga dalam proses sinetron selalu ada bahasa apabila terjadi kesalahan nama tulisan terakhir. nah itu jadi itu namanya proses roasting, saling ejek. Sama dengan saya ketika Bayu KW, saya tepat di panggung dadar apa bahasa orang wis sengap cicing tuh mangku bisa ngomong masa itu melihatkan penyanyi. Dia tidak paham bahwa Tidak terjadi paham. memang roasting di panggung pertunjukan Betul. itu Satu, sah. Roasting di panggung yang penting sudah komunikasi dengan udah ada kesepakatan. Ya, betul. itu roasting. Nah kemudian yang paling penting adalah tata bahasa. Tata bahasa. Tata bahasa ketika ngomong biasa, cangci itu bahasa yang biasa. Bahasa Bukan bahasa kasar. kerakyatan ya. Ya, kerakyatan. Makanya Dan ketika- memang bahasa itu ada. seperti puja. Ya, betul. Cicing, kalau itu dibahasakan dengan bahasa yang intelek, kasar. Bahasa anjing. Tapi kalau dialek dan memang lokalnya di Beleleng, keakraban. akrab, sangat akrab. Tidak akrab sih mana Sing orang. penting orang cicing lah. Tapi Tapi itu bahasa itu ada ada. dan digunakan oleh masyarakat kita. Betul. Itu yang penting. Iya, gitu. Tabanan kan, lihat ibu. Saya ngomong makanya Ada lihat paling sandal. sandal. Ketika kita pentas di YouTube ada yang like, ada yang Unlike. berarti dalam logikanya Jajo ini yang suka aja Jung. Jung menerima sebagai Jan karena Jung suka ya lukis. Ya. Tapi kalau tidak suka tidak disentuh. Dan sentuh. Artinya kita menjadi seorang public figure atau penyedia entertain, bersiap saja. Ada yang suka produk kita, ada yang tidak masalah. Itu bagian dari proses penilaian. Tidak perlu baper. Betul, itu yang pertama. Yang kedua, jika Anda tidak mengkonsumsi ini perhatian loh. Yang cerita bahasa tiang. Jelek Jajo tuh Bu, jelek gitu. Bahasa tiang kini lain bogung sing maya, misinya nyacat, meloblanyo sing, munyi liu gitu. Itu udah diinsert. Itu bahasa kita berhak karena dia menggunakan bahasa yang sama. Tetapi kalau kita menggunakan bahasa itu, kita kelihatan tidak intelek. Nah, itu makanya kita seniman itu sebenarnya jujur saja. Kalau dalam bahasa tiang pribadi, seniman itu cara BTS. Dalam bahasa saya, BTS. Oh BTS kan? Wanita tentang susila. Mekenah yango, subuh-subuh ngurang terima kasih sing. Coba tuh nak manggo sing ada, biar ada pis. Makanya dalam bahasa konteks tanda kutip ke barang mangko pesuat nih tega. Oh sudah ngujang. Nah makanya itu yang perlu menghargailah semua. Dalam konteks berkarya teman-teman dihargai, jangan dibajak. Daripada kita membajak karya, lebih baik kita membajak sawah. Kenapa saya berbicara? Karena saya punya hak. Kenapa saya ngomong hak? Sepatu saja pakai hak. Kenapa Bungu tidak menggunakan hak? Tetapi dalam konteks yang wajar. Nak ngeremon, ada apa ngeremon? Aku nak ngomong ke dia, kena gong lampi, kena seseng kengken, yang penting aku ngeremon. Marah ya. Lu marah? Sing, Yang lemon, bedakan yang lemon dia marah. gitu. Waktu tekan pedih, ajak gedag. Melihat tuh. Pedih? Jagung sama timpal. Pedih bahasa ancang terus. Karena ada hubungan persahabatan pedih. Tapi yang gedag, wah emosi luar biasa. Gedag Bisa besar. nyagur. Kalau istri saya pedih, pasti dia akan melut bawang. Duh, ada pesan nggak? Karena Jero sudah pernah melewati itu di masa pandemi ini, yang penyakit yang betul-betul Wow, betul. pesan untuk teman-teman Untuk yang teman-teman dan masyarakat umum, saya seperti merasa salah dan serba salah. Artinya kalau saya tidak ungkap semua, juga kita harus berbagi sebenarnya. Kalau kita ungkap dan kita ajak, kita salah. Kenapa? Masyarakat sekarang kan lapar. Harus juga diperhatikan lapar. Yang paling penting, jangan berpikir saya bawa mobil kemudian saya tenang.
karena mencicil. Ya betul. Pekerjaan tidak ada. Untuk teman-teman masyarakat semuanya, masyarakat teman-teman di Tiang Sarang Sami, kita mengajak, ayolah kita mulai terbuka apa itu COVID. Terbuka apa itu COVID. Jangan percaya dengan segala berita yang ada, tetapi saya sebagai salah seorang yang pernah mengalami itu, betul-betul merasakan bahwa COVID itu dibilang berbahaya. Ya, tidak bisa kemana-mana karena takut menyebarkan, karena seperti yang saya bilang tadi, penyebarannya luar biasa. Makanya saya buat tagline dalam diri, sing COVID sing keren. Kalau orang lain kan punya sing mulai. Nah, saya sing COVID sing keren. Nah itu. Nah, untuk pemerintah juga kita mengajak dan memohon, artinya saya pribadi sebagai salah satu insan yang ada di Bali yang sudah pernah terkena, dan saya sebagai satgas juga, saya sebagai salah satu seniman juga yang berkesempatan, yang paling terdampak adalah dua sektor, pariwisata atau bisnis dan entertain atau seniman. Dan akhirnya berdampak keseluruhan. Betul. Ketika saya disuruh pulang untuk bertani, apakah sekarang saya bertani bisa besok menghasilkan buahnya? Belum. Tidak. Ya. Jani memulung, bin 4 bulan baru merasakan. Itu pun kalau berhasil. Kalaupun berhasil. Nah, makanya sebenarnya pariwisata memberikan sektor devisa yang besar. Jadi memang harus dibantu betul sektor pariwisata. Di Bali khususnya. Pulihkan. Seniman menjadi media siar. Harus diperhatikan. Karena dia yang akan menjaga tentang konteks seni dan budaya, bukan hanya artinya memberikan sebuah proyek begitu saja, tapi karena itu kan beberapa orang yang mendapatkan. Tetapi ya artinya kan ada program ini, tidak semua sanggar yang mendapatkan, tidak semua seniman yang kena. Betul kan? Betul. Nah, makanya kami di Lepontong Mas kemarin mencoba Ampuro. Ketika ada acara Mekedekan, kita mengundang salah satu seniman tua. Dengan sama harapan tidak tersentuh loh. Beliau. Seniman-seniman yang diundang. Sebelum COVID maupun setelah COVID. Makanya dia sampai nangis, ada seniman sampai nangis. Tumben dia anak murid. Nah, ini yang paling. Makanya saya bilang seniman itu seperti WTS. Ketika dia sudah tua, sudah keriput, bersing kanggo, sing ngurunguang, sing ada. Nah, ini tolonglah pemegang kebijakan, pengempu kebijakan dimanapun apapun sektornya, tolonglah diperhatikan, karena ketika masih bisa digunakan, dia akan menggunakan dan menyiarkan dengan sangat luar biasa. Tetapi ketika tidak, jadi juga harus mendapatkan perhatian. Betul. Minimal seniman itu tidak perlu pes tidak. Ajak ngumpul mesti mau kerama sekali-sekali, Mekedekan, kan dia menjaga imun. Ya betul. Nah, cepat Jung diundang saja untuk hadir, aja ngurto seniman, biar sing bang ngkon musik. Pasti teko. Paman Mekedekan. Itu sebenarnya harapan Tiang pribadi, dan yang paling penting marilah kita menjadi bangsa yang cerdas. Harus cerdas. Ya, karena ajaran Trisakti Bung Karno jelas mengajarkan kita bagaimana kita berdikari, bagaimana kita memiliki kepribadian, dan bagaimana kita berdaulat. Merdeka. Iya, berdaulat di bidang kebudayaan, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang politik. Nah, apapun itu namanya, artinya mari kita bangun bangsa yang besar ini dengan spirit yang besar. Dan yang paling penting, saya berdoa semoga kata COVID ini segera hilang. Dan kita bisa membuka sektor. Karena percuma ketika Bali membuka sektor pariwisata, bandara dibuka tapi nak mau tekes. Nah, sama dengan warung, buka, nak belanja sih ada. Betul. Ini yang mari kita masyarakat dunia juga semoga COVID ini bisa hilang dari hadapan kita bersama. Makanya bersahabatlah dengan COVID. Bersahabatlah. Ya, kalau semakin dimusuhi, semakin ngelawan. Semakin takut kita. Ajak bersahabat, maka dia akan semakin boh. Gitu Hasan. Tapi jangan dengar di luar lebih sadis itu. Di luar negeri dia tidak boleh keluar. Ya. Nah, gue santai nih ngobrol-ngobrol. Kenapa lebih sadis? Ini pengalaman juga. Di luar negeri barangkali suhunya dingin, Jung, sehingga inkubasi virus itu lebih lama. Tapi kita kan pertama disuruh berjemur saja. Hilang tuh berjemur.
hilang. Makanya bahasa Nabi bilang nginyah. Nya. Olahraga mesuang peluk keluar. Wah. Tapi ada loh teman saya dari kasih olahraga, jadi kasih keluar rumah. Terus Begitu gara-gara merokok mati. Mati di muka kompor kepluk gas mati. Wow. aduh tetangga dia masih gitu loh. Ken. Pulas selit jam itu ya. Setiap kadang minum sing ngerokok sing mati mas. Kok bisa? Abraham. Bapak tiang tahun 2010 meninggal juga karena ketika ajak ke rumah sakit ternyata riwayat jantung tidak ada, paru-paru tidak ada, ternyata penyakitnya satu, Apa tuh? pikun. Ada bisa? Ngesap mangkian mati masih. Hati. Wah ya saja. Yung nawang sing jam kudu nih. Sing? Jam dasar walau aku tutup mulai main. Boleh? Oh aku manjur konan. Mulai jong. Oh gitu? Mani bin mai. Tapi mau belanja nak. Aku belanja. Nih gratis sebenarnya. Aku mikir. Sing kan bayar. Nah, Heng, mau bayar maluan. Baik, Terima kasih. itulah wawancara saya dengan Jero Nyoman Suardike. Ardike, sorry. Jensu misi betluwe nyen. Ya. Yang akrab dipanggil Sengap. Saksikan ngerem interview karena akan ada orang-orang hebat yang akan saya interview. Dan Terima kasih. nanti suatu saat saya akan berpakaian sengap. Oh. Tunggu di Ngeremon dengan nuansa yang berbeda. Oh, gitu. Di kampung halaman saya. Oh, nggih Jero. Kali Ketabanan, Jangan nak. Pang Singode kan tawang. Nggih. Nah, sud pang pedagang pang sugih melalui Pang Sugih, ya. Ya. Dengan tos Pak Sugih maju benar. Nggih. Terus itu semua dia. Oh, satu. Ada. Tapi potong-potong.